Bersamaan dengan aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap muncul pula tagar kabur dulu aja. Apa yang membuat mahasiswa kembali turun ke jalan saat pemerintahan Presiden Prabowo baru bekerja sekitar 100 hari? Sudah ada Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, Fidela Marwah Huwaida, staf ahli kantor komunikasi kepresidenan Ujang Komarudin, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Siti, Prof. Burhan. Saya mau ke Mbak Fidela dulu. Mbak Fidela, sebenarnya Mbak Fidela. yang menjadi pemicu mahasiswa sampai turun ke jalan memang hanya faktor tunggal efisiensi itu akar besarnya, atau sebenarnya ada kebijakan lain yang dikritisi oleh mahasiswa? Baik, kemarin tanggal 17 Februari 2025 hari Senin, kami dari berbagai kampus gitu ya, mahasiswa dari berbagai kampus, dari Aliansi BEM Kerakyatan, kemudian juga berbagai elemen masyarakat sipil, khususnya kami juga dari keluarga mahasiswa ITB, kami dari Bandung, turun di Istana Negara untuk menyuarakan berbagai keresahan dan juga menyuarakan tuntutan-tuntutan kami dari mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia hari ini. Jika berbicara apa yang menjadi poin tuntutan dan juga apa yang kami kritisi, sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran saja. Persoalan itu tidak berkaitan dengan hal itu saja gitu, Mbak. Tapi kami di sini juga melihat dari perspektif yang lebih besar lagi gitu. Dalam keberjalanannya di sini kami melihat dengan kondisi keterbatasan fiskal Indonesia tentunya, kami melihat sebetulnya efisiensi anggaran ini merupakan suatu hal yang bijak jika tujuannya memang betul-betul ingin memangkas hal-hal yang tak perlu dan juga ingin menutup lubang-lubang yang bisa berpotensi untuk menimbulkan korupsi. Tapi yang di sini kami juga di satu sisi melihat paradoks gitu dengan kondisi saat ini pemerintah justru membiarkan tubuhnya semakin lebar, kabinetnya gemuk, dan juga saat ini justru yang dikorbankan adalah sektor-sektor penopang masa depan anak bangsa. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang kami sangat soroti gitu karena kami bagian dari mahasiswa dan juga pendidikan itu sendiri. Dan di sini hal itu apa yang kami khawatirkan, implikasi yang bisa terjadi kalau misalkan berdasarkan dari paparan Kemendikti-Saintek kepada Komisi 10 DPR RI pada saat RDP minggu lalu gitu, terlihat bahwa ada opsi-opsi pemotongan anggaran pendidikan, salah satunya adalah berasal dari pos BPPTNBH gitu. Jadi hal ini kami khawatirkan akan memungkinkan adanya pemotongan pada biaya pengembangan institusi, kemudian juga biaya operasional dan juga lain sebagainya. Dan hal ini tentunya implikasi lebih jauhnya lagi berimplikasi salah satunya adalah kemungkinan ancaman untuk adanya pemotongan, adanya kenaikan biaya UKT ataupun juga pemotongan dana-dana untuk pos-pos beasiswa gitu. Hal itu tentu kami sangat khawatir ya, Mbak, dan kami anggap sebagai sebuah ancaman yang harus terus kita kawal gitu sebagai mahasiswa gitu. Karena pada hakikatnya kita melihat bahwa ya, tujuan pemerintah tentunya ingin meratakan aksesibilitas pendidikan di seluruh penjuru tanah air gitu, dan itu menjadi suatu hal yang dicita-citakan. Tapi jika ada efisiensi anggaran yang justru harus mengorbankan sektor-sektor hal-hal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada warga negara, khususnya adalah pada pendidikan dan juga kesehatan, hal ini tentu menjadi sebuah ironi yang kita tidak bisa biarkan gitu.